Apa kabar Sisyphorians? Semoga baik-baik saja. Masih ingat dengan challenge di video sebelumnya? Ada sudah selesai? Tenang. Kalau belum selesai challenge-nya, tenang. Di video ini akan kita bahas bersama-sama tentang challenge di video kemarin. Let's go. Oke. Masih ingat dengan video sebelumnya? Kita menemukan pola semacam ini. Jadi, ini adalah sebuah lingkaran. Lingkarannya dia diiris oleh 8 lingkaran lain. Yang 4 irisannya dari kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, full coklat. Sampai situ. Terus sama yang 4 lagi dari pojok. Nah, dari irisan ini kita mendapati 3 macam pecahan kecil. Ada bentuk A. Bentuk A. Itu semacam ini. Dia punya 3 sisi, yang 2 cembung, yang 1 cekung. Terus ada bentuk B. Bentuk B. Nah, semacam ini ya. Dia punya 4 sisi, cekung semua. Terus ada bentuk C. Dia 4 sisi, cembung semua. Nah, challenge-nya adalah kita mencari rumus luas untuk masing-masing bentuk ini. Ada bentuk A, bentuk B, sama bentuk C. Sekarang kita akan bahas semuanya. Sebelum memulai, kita perhatikan dulu, lihat gambar ini. Perhatikan. Dari sini kita dapat apa? Petunjuk apa dari gambar ini? Yap, betul. Bentuk A ada 12. Di satu lingkaran itu ada 12 bentuk A. Sama ada 12 bentuk B ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 bentuk B. Sama 4 bentuk C. Jadi kita dapat apa? 12A tambah 4B tambah 4C sama dengan L. L itu luas lingkaran. Kita misalkan L sama dengan PR kuadrat. Oke ya, luas lingkaran. Ini kita bisa bagi 4 masing-masing. Nah, dia semua kelewatan 4. Kita bagi 4. 3A tambah B tambah C sama dengan 1/4 L. Persamaan 1. Kita dapat persamaan 1. Sekarang coba perhatikan irisan pojok. Ada irisan pojok. Lingkaran diiris dari pojok. Oke. Kita dapat apa dari bentuk pojok ini? Yang pertama, kita mendapati ini ada tembereng. Kalau kita bagi 2, ini tembereng. Terus ini ada tidak usah kita tarik. Jadi membentuk siku-siku. Dengan panjang sisi R, ini juga R semua. Nah, dia sama-sama jari-jari lingkaran. Kita coba cari luas tembereng dulu. Luas tembereng sama dengan luas juring kurangi luas segitiga. Juringnya ini 90 derajat, berarti dia 90 bagi 360 kali L, luas lingkaran. Lalu luas segitiga kita perhatikan. Ini segitiga siku-siku. Berarti ini sudah otomatis apa? Ini alas ini tinggi. Yang luasnya adalah setengah R kuadrat. Tapi untuk memudahkan perhitungan, kita misalkan lagi. Saya sebut apa? S gitu ya. S sama dengan setengah R kuadrat. Kita sebut saja gini. Berarti 1/4 L kurangi S. Dan ini baru setengahnya ya, ini baru setengah. Kalau 2 berarti kita kalikan 2 sekarang. 2 kali tembereng. Jadi dia setengah L kurangi 2S. Dan bentuk ini itu sama dengan 2 bentuk A tambah 1 bentuk C. Berarti 2A tambah C sama dengan
setengah L kurang 2S. Persamaan kedua. Ini irisan pojok. Sekarang irisan samping. Perhatikan bentuk ini. Ini yang paling susah nih, irisan samping, karena dia agak ruwet juga. Dari samping. Nah, permasalahan kita nggak tahu ini sudah berapa derajat, terus luas segitiga juga gimana. Pertama-tama kita perhatikan ya. Kita coba, ini kan pusat. Ini juga pusat. Tarik garis. Seret. Terus kita tarik garis ke sini. Titik potong, tarik garis. Oke. Ingat ya, ini panjangnya R, jari-jari lingkaran. Karena kedua lingkaran anggap aja ini sama jari-jarinya. Terus ini juga R, karena ini kan jarak dari pusat ke pinggiran, dia juga jari-jari. Sekarang kita perhatikan lingkaran yang ini. Ini juga R, dari pusat ke pinggiran. Dari sini berarti apa? Segitiga sama sisi, ya. Berarti sebetulnya 60 derajat. Yang bawah juga sama, 60 derajat. Kita dapati berarti pusatnya 120 derajat. Oke, sebentar ya, terus gini, luas tembereng, luas juring, kurangi luas segitiga. (60 tambah 60) 120 derajat berarti ya. 120 derajat bagi 60 derajat kali L ya, luas lingkaran. Nah, ini segitiganya kita agak susah nyarinya nih. Kita coba tarik garis ke sini. Yap, dapat ya. Sekarang kita coba preteli bentuknya jadi seperti ini. Ini R. Nah, garis ini membagi dua, R menjadi dua bagian sama panjang. Berarti ini setengah R. Kalau kita cari pakai Pitagoras, ketemu ini setengah akar 3R. Oke. Tapi ini baru setengahnya. Kalau utuhnya gini, ini juga setengah akar 3R. Kita gabung menjadi akar 3R. Dan termasuk dari sifat-sifat lingkaran adalah, ini kan tali busur nih ya, tali busur lingkaran. Sedangkan yang ini adalah apotema. Ini dari ke sini. Tali busur lingkaran itu tegak lurus dengan apotemanya. Berarti kita udah ketemu alas sama tingginya. Setengah kali alasnya adalah akar 3R. Akar 3R. Tingginya adalah setengah R. Oke. Dia sepertiga L kurangi seperempat akar 3R kuadrat. Nah, kita misalkan lagi untuk mempermudah perhitungan. T sama dengan seperempat akar 3R kuadrat. Seperempat akar 3R kuadrat. Gini aja biar gampang. Sepertiga L kurangi T. Kan coba kita cari 2 kali tembereng ya. 2 kali luas tembereng. Karena ini baru setengahnya temberengnya. Ini ada 2, berarti dia kita kali 2. 2 tembereng. Jadi 2/3 L kurangi 2 kali T. Kita perhatikan lagi di sini. Di dalam area segini, terus dapat apa? Pertama, bentuk A ada 4 ya. 4A. Terus B-nya ada 1, sama C-nya ada 2. Berarti kita peroleh 4A
tambah B tambah 2C sama dengan 2/3 L kurangi 2T. Persamaan ketiga. Sekarang kita dapatkan 3 persamaan. 3A tambah B tambah C sama dengan 1/4 L, terus 2A tambah C sama dengan setengah L kurangi 2S kurang 2S, terus 4A tambah B tambah 2C, 4A tambah B-nya 1 tinggal, tambah B tambah 2C sama dengan 2/3 L kurangi 2T kurangi 2T. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita peroleh sebuah persamaan linear 3 variabel. Kita mau eliminasi yang mana dulu nih dari sini? Oke, coba kita lihat. Paling enak yang mana nih? Kita perhatikan, persamaan 2 dia nggak ada variabel B-nya, dia cuma A sama C. Maka cara paling mudah adalah kita eliminasi 1 sama 3 untuk menghilangkan variabel B. Sekarang coba eliminasi persamaan 1 dan 3. Cuman karena 3 ini lebih besar dari yang persamaan 1, kita taruh di atas ya. 4A tambah B tambah 2C sama dengan 2/3 L kurangi 2T. Persamaan ketiga. Sekarang persamaan ke-1, 3A tambah B tambah C sama dengan 1/4 L. Dia udah sama ya koefisiennya. Bisa kita langsung kita kurangi. A tambah C sama dengan 2/3 kurang 1/4, 5/12 L kurang 2T. Persamaan keempat. Sekarang kita sudah mendapat persamaan keempat. Dia ada A sama C. Nah, perhatikan persamaan kedua. Dia juga A sama C, nggak ada B-nya. Kita bisa eliminasi. Sama 2 sama 4. Oke. Eliminasi persamaan 2 dan 4. Persamaan kedua adalah 2A tambah C sama dengan setengah L kurang 2S. Persamaan keempat, A tambah C 5/12 L. Sebentar, kita geser dikit nih. Kurang 2T. Ini persamaan 2, persamaan keempat. Menghilangin C gampang, ini udah sama koefisiennya, tinggal kita kurangi. A sama dengan setengah kurang 5/12, 1/12 L kurang 2S tambah 2T. Oke, kita sudah dapatkan nilai A. Rumus untuk A ya. Itu 1/12 L kurang 2S tambah 2T. Ingat ya, ini ada nolak terlihat. Kalau kita ketemu menjadi plus, itu plus 2T. Oke, kita amati sebentar. Kita dapat nilai A, kita bisa substitusikan A ke dalam persamaan 4. Sebentar. Kita hapus dulu ya. Kita pindah ke sini. Oke.
Oke. A sama dengan 1/12L kurang 2S tambah 2T disubstitusikan ke persamaan 4. Kita ambil yang paling simpel aja, oke. Karena ini agak ruwet yang persamaan 2. A tambah C sama dengan 5/12L kurang 2T. Berarti C sama dengan, kita pindah ruas, oke. 5/12L kurang 2T kurang A. C sama dengan 5/12L kurang 2T kurang dalam kurung 1/12L kurang 2S tambah 2T. Oke, kita tulis lagi ini. Sekarang kita sebarkan ini ya. Ingat SCTV, 1 untuk semua. Kita sebarkan. Kurang 1/12L tambah 2S kurang 2T. C sama dengan 5/12 kurang 1/12 sepertiga L terus tambah 2S. Ini min 2 ketemu min 2 jadi min 4T. Kita sudah dapat nilai C nya ya. A dapat, C sudah dapat. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi ada variabelnya komplit, ada A, ada B, ada C. Oke, kita hapus dulu ini. Oke. A dan C disubstitusikan ke persamaan 1. 3A tambah B tambah C sama dengan 1/4L. Kita cara pindah ruas, berarti B sama dengan 1/4L kurang 3A kurang C. B sama dengan 1/4L kurangi 3. Oke, akhirnya kita masukkan ini 1/12L kurang 2S tambah 2T kurangi C. C itu tadi 1/3L tambah 2S kurang 4T. 1/3L tambah 2S kurang 4T. B sama dengan 1/4L. Ingat ya, ini SCTV, 1 untuk semua, kita sebarkan. Kurangi 3 kali 1/12, 1/4L tambah 6S kurangi 6T. Ini sudah kita sebarkan. Ya. Dikurang 1/3L kurang 2S tambah 4T. Perhatikan ya, ada yang sama nih ya. 1/4 kurang 1/4, coret. B sama dengan L ini min 1/3, min 1/3L. Terus ini 6 sama min 2, berarti plus 4 ya, tambah 4S, min 6 tambah 4, kurang 2T. Oke, kita sudah dapat semuanya. A,
dapat C, dapat B, dapat. Sekarang coba kita masukkan masing-masing permisalan ke dalam variabel yang kita dapatkan. Oke, berarti kan A tadi sama dengan 1/12L kurang 2S tambah 2T sama dengan 1/12 pi R kuadrat kurangi 2 SS itu setengah R kuadrat ya, setengah R kuadrat tambah 2 kali 1/4 akar 3 R kuadrat sama dengan 1/12 pi R kuadrat kurangi R kuadrat tambah setengah akar 3 R kuadrat. Ini bisa kita faktorkan ya. R-nya kita keluarin, R kuadratnya. Dia menjadi 1/12 pi kurang 1 tambah setengah akar 3 R kuadrat. Oke, ini untuk A ya. Sekarang coba untuk yang B. Bentar, kita hapus ini. B sama dengan min 1/3 L tambah 4S kurang 2T sama dengan min 1/3 pi R kuadrat tambah 4 kali setengah R kuadrat dikurangi 2 kali 1/4 akar 3 R kuadrat. Oke, min 1/3 pi R kuadrat tambah setengah 2 R kuadrat dikurangi setengah akar 3 R kuadrat. Kita faktorkan ya, kita keluarkan min 1/3 pi tambah 2 kurang setengah akar 3 R kuadrat. Oke, ini untuk B. Sekarang untuk C. C tadi dia 1/3 L tambah 2S kurang 4T ya. C sama dengan 1/3 L tambah 2S kurang 4T. 1/3 pi R kuadrat tambah 2 kali setengah R kuadrat kurangi 4 kali 1/4 akar 3 R kuadrat sama dengan 1/3 pi R kuadrat tambah R kuadrat kurangi akar 3 R kuadrat. Sekarang kita faktorkan 1/3 pi tambah 1 kurang akar 3 R kuadrat. C. Ini adalah untuk C. Kita sudah mendapatkan masing-masing ya untuk A, B, dan C. Dan ini dinamai sebagai teorema Ron-Wold. Kita namanya sebagai teorema Ron-Wold. Mana syarat dari berlakunya teorema Ron-Wold ada apa? Ada lingkaran, terus diiris oleh 8 lingkaran yang kongruen dengan posisi kanan, kiri, atas, bawah. Dia ketemu di pusat, terus sama yang 4 irisan pojok. Oke, sekian F. Haristo. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan.